Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Dari tempat saya menginap, saya masih tetap menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara melalui firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita. Semoga firman Tuhan ini akan semakin meneguhkan kita, semakin menguatkan kita, dan kita boleh hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, setiap orang percaya pasti berkehendak supaya gereja, pelayanan, pemberitaan Injil Kristus itu boleh terlaksana dengan baik. Kita berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan boleh bekerja dengan baik, boleh mendedikasikan dirinya untuk pembangunan bait Allah, baik secara lahiriah, yaitu membangun gereja, maupun secara rohania, membangun bait Allah di dalam hati kita sendiri. Kita berharap saudara-saudara setiap hamba Tuhan benar-benar memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan jemaat, apa yang menjadi harapan, dan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya satu dasar dari pembangunan rumah Tuhan, baik secara lahiriah maupun secara rohania, yaitu Kristus. Kristus adalah dasar dari segala-galanya. Kalau Kristus dijadikan menjadi dasar dari gereja, maka gereja itu tidak akan pernah berselisih. Gereja itu tidak akan pernah bertikai. Gereja itu tidak akan pernah bertengkar, bahkan cakar-cakaran, bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan. Kalau Kristus yang menjadi dasar dari setiap pelayanan, maka kita saling mengasihi, saling menopang, saling meneguhkan. Kalaupun kita sukacita dengan seorang hamba Tuhan, tapi kita harus menyadari bahwa setiap hamba Tuhan itu harus didukung. Tidak perlu harus diidolakan melebihi daripada apa? Daripada keinginan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini konteksnya ketika itu di jemaat Korintus terjadi perselisihan, terjadi pengelompokan. Ada orang yang menganggap dia adalah kelompok Paulus. Ada yang menganggap bahwa dia adalah kelompok Apolos, kelompok Kefas, dan kelompok Kristus Yesus. Saudara-saudara, semuanya itu adalah hamba Tuhan selain Kristus Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita, ya, sekalipun mereka Paulus, Kefas, dan Apolos, apalagi kalau mereka mengklaim dirinya kelompok atau pengikut Kristus Yesus, seharusnya mereka memiliki kasih, memiliki cinta. Mereka harus saling meneguhkan, saling merangkul, saling menerima satu dengan yang lain. Tetapi yang menjadi persoalan saudara-saudara, di tengah-tengah itu mereka selalu menganggap dirinya yang paling benar. Itu yang menjadi persoalan di gereja-gereja, baik secara lokal di dalam gereja itu sendiri maupun antar gereja. Sudah banyak gereja yang menganggap dirinya lah yang paling benar. Padahal saudara-saudara, gereja tidak akan pernah
menjadi benar kalau tidak didasari oleh Yesus Kristus yang menjadi pondasi daripada kehidupan gereja itu sendiri. Kalau Kristus yang menjadi pondasi dari gereja itu, maka terhindarlah kita dari perselisihan, terhindarlah kita dari pergumulan, dari pertikaian, dari pertengkaran. Itu. Karena apa? Karena yang kita mau lakukan hanya untuk memuliakan Kristus Yesus. Kalau kita sebagai jemaat yang percaya kepada Kristus Yesus, tidak akan pernah perlu harus mengelompok-kelompok. Itu yang menjadi persoalan. Di banyak gereja sering sekali karena keinginan dagingnya sendiri, kemauannya sendiri, dia berupaya untuk membentuk kelompok supaya orang melihat bahwa kelompoknya lah yang terbaik. Yang menjadi persoalan saudara-saudara, bukan kita yang mau terlihat baik, bukan kita yang mau terlihat hebat, tetapi Kristuslah yang mau dimuliakan, yang mau kita hebatkan. Jadi hari ini firman Tuhan ini kepada kita berbicara bahwa Paulus sudah meletakkan dasar dari pembangunan tubuh Kristus di dunia ini. Paulus yang meletakkan dasar dari pembangunan jemaat yang ada di Korintus. Lantas kemudian yang lain silahkan membangun. Tetapi ingat, itu yang dikatakan saudara-saudara, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kita boleh membangun jemaat, kita boleh membuka pelayanan, tetapi yang paling penting jangan asal-asalan. Kita membangun jemaat, kita harus memperhatikan bagaimana ia atau kita harus membangun jemaat itu. Apakah didasari oleh karena Kristus Yesus atau karena keinginan pribadi kita? Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh ke dalam penghormatan akan diri sendiri. Banyak orang sekarang jatuh kepada gila-gila hormat, membesarkan dirinya sendiri, menonjolkan siapakah dirinya. Padahal yang perlu ditonjolkan adalah Kristus Yesus itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan sampai ada perselisihan, jangan sampai ada pertengkaran. Kalau kita melakukan sesuatu di dalam gereja, itu untuk Kristus sendiri, semata-mata hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus, bukan untuk memuliakan, membanggakan diri kita sendiri. Sebab siapakah kita untuk kita banggakan? Sebab segala sesuatu itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kalau Tuhan memberikan kepintaran, kalau Tuhan memberikan materi, harta, jabatan, dan kemampuan, kecakapan dalam banyak hal, itu semuanya dari Tuhan yang diberikan, dianugerahkan kepada kita. Kalau kita dianugerahkan Tuhan banyak berkat, banyak talenta, seharusnya kita harus pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Harus kita berikan, harus kita persembahkan supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Dan gereja yang dibangun oleh dasar Yesus Kristus yang menjadi pondasinya, maka dia tidak akan pernah digoyahkan, maka dia tidak akan pernah dikalahkan. Gereja boleh dibakar, gereja boleh dihancurkan, gereja boleh dihambat, tetapi iman percaya kepada Yesus Kristus tidak akan pernah terhambat, tidak akan pernah hilang. Karena apa? Dasar dalam hati setiap jemaat Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, mari bangun imanmu di dasar Yesus Kristus, sehingga engkau tidak memuliakan dirimu, tapi engkau sedang memuliakan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita akan setiap tugas dan fungsi kita. Jangan ada orang yang mengambil kesempatan untuk mencuri kemuliaan dari Tuhan, sebab Tuhan akan marah kepada kita. Gereja yang dibangun atas niat pribadi, keinginan daging, itu akan hancur. Sama seperti emas, permata, perak, dan juga
kayu sekam. Kalau dibakar itu akan terlihat. Emas akan semakin murni bila dibakar, tapi kayu sekam itu akan habis. Gereja yang dibangun dengan dasar Yesus Kristus, maka dia akan bertahan sampai hari parusia yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Ajar kami untuk semakin percaya dan hanya mengandalkan Kristus saja dalam pelayanan di rumah Tuhan. Jangan sampai ada kami yang mengambil kemuliaan dari Tuhan, mencuri kemuliaan dari Tuhan, supaya hanya nama-Mu lah yang dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan apa yang kau miliki. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.